Shalom saudara kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena Tuhan, oleh karena roh Tuhan yang buat setiap kita pada pagi hari ini, yang memampukan setiap kita. Kita ada sampai pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat yang Tuhan beri. Patutlah kita bersyukur, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, kita mau buka hati untuk menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan bertata atas pujian kita, Tuhan menyentuh setiap hati kita, Tuhan memberkati kita dengan hadirat Tuhan. Mari kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Dimanapun saat ini Anda berada pada pagi hari ini, buka hati di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami datang di hadapan-Mu Yesusku. Kami sujud menyembah-Mu, membawa pujian kami, membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan akan hadirat-Mu Tuhan. Boleh menjamah setiap hati-hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Setiap hati yang merindukan akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan. Tuhan memberkati kami dengan hadirat-Mu Tuhan, yang membawa kemenangan demi kemenangan, membawa kesembuhan, membawakan penghiburan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ini pujian kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan air. Ini jiwa kami Tuhan, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kau
jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Kami hanya berharap di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai mengalir Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesusku. Haleluya. Mari bersama di hadapan Tuhan, sembah Tuhan pada pagi hari dengan senang hati. Harapkan sesuatu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Yesusku. Haleluya, haleluya. Kirapatakara masih kinara masih kinaramu. Kurapatakara masih kinara masih kinaramu. Kurapatakara masih kinaramu. Haleluya. Sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan, kami hanya berserah di hadapan-Mu. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kirapatakara masih kinara masih. Bila hadirat-Mu memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Berkati dengan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Kirapatakara masih kinarapatakara masih kinarapatakara masih kinara masih kinara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kirapatakara masih kinarapatakara masih kinara. Kirapatakara masih kinara masih kinara masih kinarapatakara masih kinara masih. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Topang setiap kami, topang setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kirapatakara masih kinara patakara masih kinara patakara masih kinara masih kinara. Kau yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Di saat kami lemah, Kau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan setiap kami Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kekuatan-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama nyanyikan di hadapan Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa, katakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Kami bertahan Tuhan, kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Menopang setiap kami, menopang hidup kami, menopang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, sumber kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Memulihkan setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami lemah Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan.
Adakah hari-hari kita pada saat ini, dimanapun saat ini saudara berada, yang memerlukan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan, setiap hati kita pada pagi hari ini. Tuhan memulihkan setiap kita. Yang menjadikan kekuatan buat setiap kita hanya Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, yang sumber dari segala sesuatunya. Hari-hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan, menaruh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Dia akan memulihkan ekonomi, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan keluarga kita pada pagi hari ini. Bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata buat setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Kemenangan terjadi Tuhan, terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya dengan iman di hadapan-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas buat setiap kami. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan iman. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan, kesembuhan terjadi di, katakan, pemulihan terjadi di sini. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini Bapa datang kepadamu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu melalui streaming ini. Kami percaya setiap firman-Mu boleh masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati, dan mereka simpan dan renungkan, serta lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengirian dan pelayan mereka kalau mereka tidak menjadi pelaku firman-Mu. Topang kami Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau tetap menjadi pucuk pimpinan. Urapi hamba-Mu. Taruhkan firman-Mu. Taruhkan kata-kata-Mu pada muda dan pikiran serta hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikannya daripada Engkau. Roh Kudus, berikan pencerahan kepada kami semuanya. Biar kebenaran firman-Mu membuat jemaat yang mendengar khotbah secara streaming ini boleh mengerti dan lebih dewasa di dalam Engkau. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom, apa kabar saudaraku? Tentunya luar biasa. Kenapa luar biasa? Sampai saat ini Tuhan tetap melindungi kita, mengcovering kita,
melindungi seluruh keluarga kita dari virus corona. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah dalam Yesus tidak pernah bohong. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, kenapa saya memakai Allah dalam Yesus? Karena Alkitab berkata dalam Matius 11 ayat 27 dan Lukas 10 ayat yang ke-22. Dikatakan semuanya sudah diserahkan kepada anak. Anak itu yang ambil alih semua. Dan nanti pada saat Tuhan Yesus datang kali kedua, dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi, mengadili setiap manusia. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Saudaraku, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia. Yang telah difirmankan itu pasti digenapi. Tapi dalam kenyataan hidup manusia itu lebih percaya kepada janji-janji manusia. Seringkali mereka dibohongi, tapi mereka masih tetap lebih percaya manusia daripada Yesus. Bahkan tidak jarang mereka sangat percaya kepada setan, kepada kuasa kegelapan. Kenapa? Karena setan senantiasa memberikan dengan instan. Tapi semua itu hanya tipuan belaka. Yang perlu kita lihat, saudaraku, pada pagi ini kita pelajari bagaimana cara kita alami janji Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, Jehovah Jireh. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal ini diberitakan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diberitakan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita, untuk saya dan saudara. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Ya, saudaraku, kita melihat bagian yang pertama. Ya, ada 5 hal. Ya, dan saya terangkan satu persatu bagian pertama. Hidup harus dalam kebenaran berdasarkan iman kepada Kristus. Jelas ayat 16 dikatakan tadi. Ya, kalau saya ulang kembali membaca dengan ayat 11. Jadi jelas untuk mendapatkan kegenapan janji Tuhan, maka kita harus hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kemunafikan. Bukan kebenaran atau pembenaran diri, tetapi kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman pada Kristus, bukan kepada manusia. Kenapa demikian, saudaraku?
Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Ada tertulis tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi seorang manusia pun tidak ada yang benar. Bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dan kita sambut ayat yang ke-28. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaannya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada manusia. Dengan ada hukum Taurat, maka manusia tahu adanya dosa. Sama aja, karena adanya undang-undang peraturan, kita tahu bahwa ada pelanggaran. Jadi hukum Taurat diberikan karena dengan ada hukum Taurat, manusia itu mengerti bahwa itu dosa. Jadi, untuk mengalami janji Yesus pada kita, setiap orang percaya, karena setiap orang percaya. Kenapa saudaraku? Karena dia bukan milik hanya satu orang saja atau satu bangsa. Jadi Yesus itu bukan untuk milik kita saja. Alkitab katakan dalam Roma 3:29 dikatakan, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Saudaraku, Allah itu bukan untuk mereka, umat Yahudi saja. Untuk kita, untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Ya, sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita orang yang percaya pada Yesus. Kalau kita hidup berdasarkan iman, apakah iman itu? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Ya, kita belum melihat, tapi kita percaya. Kita harapkan. Ya, apa yang sudah harapkan? Kalau engkau saudara percaya sungguh-sungguh, maka itu pasti terjadi. Yang kedua, kita melihat hidup dalam kebenaran berdasarkan pengharapan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, sebab setiap manusia di dunia ini punya pengharapan. Saudara punya pengharapan, saya punya pengharapan. Tapi ada perbedaannya. Pengharapan yang satunya yang berbeda. Ada yang berharap pada dirinya sendiri, ada yang berharap pada manusia, ada yang berharap pada roh-roh yang di dunia ini, ada yang berharap pada ilah-ilah yang lain. Ya, tapi setiap orang percaya harus berharap pada Yesus melalui Roh Kudus. Tapi sebagai orang percaya Yesus, orang yang berharap hanya kepada Yesus, Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita itu bukan pengharapan yang mengecewakan, tapi pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan di dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-19, ya, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang takdir. Jadi pengharapan itu merupakan sau. Sau itu adalah jangkar. Setiap kapal pasti ada sau, ada jangkar. Dengan tujuan apa? Supaya pada saat kapal itu berlabuh, jangkar itu harus dilemparkan ke laut. Untuk apa? Untuk menahan supaya kapal itu tidak lari karena ombak atau angin yang besar. Kapal itu kuat. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita. Itulah pengharapan kita kepada Kristus. Ya, saudaraku, kita tidak mudah goyah. Sekalipun hempasan terjadi, badai terjadi, seperti saat ini. Ya, bangsa kita Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona, COVID-19. Saudara,
Tapi kita tetap berharap, kita tetap percaya. Pengharapan kita pada Tuhan. Pasti tidak lama lagi virus corona akan disingkirkan. COVID-19 akan disingkirkan. Dan tidak lama lagi Indonesia bersih daripada virus corona. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita selalu berdoa. Mendoakan untuk bangsa dan negara. Bukan saja untuk pribadi kita, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Ya. Pengharapan kita tuh tadi dikatakan seperti saung kuat. Sebab itu pengharapan kita tertuju kepada Kristus. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. 1 Petrus pasal 1:21 yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi pengharapan kita, iman kita hanya tertuju kepada Kristus. Karena Dia pengharapan kita. Kita tidak berharap pada manusia. Seringkali kita berharap pada manusia, seringkali kita mengalami kecewa. Saya seringkali mengalami kecewa. Tapi sejak Tuhan sadarkan saya harus berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Yesus katakan sama saya, amin. Yang ketiga, kita melihat tidak bimbang. Ya, tidak bimbang. Ya. Tuhan inginkan saya dan saudara tidak bimbang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ya. Saudara, mengapa orang itu dapat bimbang? Acap kali kebimbang itu yang disebabkan melihat sekitar kita. Sehingga sangat mempengaruhi iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Memberikan telinga kita kepada suara-suara yang membimbangkan. Ya, suara-suara manusia yang kadang-kadang dipakai setan yang mereka tidak sadar. Ya, itu kadang-kadang membingungkan, menggoyahkan kita. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan itu seringkali mempengaruhi kita. Sebab itu kita harus masuk dalam komunitas yang ada di gereja kita. Yaitu FA, Family Altar. Supaya apa? Supaya pengaruh-pengaruh teman-teman ke komunitas kita boleh kuat di dalam FA. Seringkali kita bergaul dengan orang-orang yang seringkali melemahkan. Seperti saya memberikan contoh. Ya, seorang anak kalau bergaul dengan peminum-peminum, maka orang ini akan menjadi peminum. Orang kalau bergaul dengan orang perokok akan menjadi perokok. Pergaulannya seringkali mempengaruhi kita semuanya. Ya. Oleh sebab itu, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan pergaulan kita. Bukan membenci, kita harus membedakan. Orang yang tidak bimbang, ya, satu saat mereka mengalami janji Tuhan. Tetapi orang yang bimbang, Yakub pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 6 hingga ke-8, orang bimbang itu seperti gelombang yang ditiup oleh angin ke sana dan kemari. Dia goncang. Dan akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau kita bimbang, kita percaya. Manusia mengatakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak akan ada mustahil. Kita belajar, kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 hingga yang ke-24. 23 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa ya, percaya dan berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Sebab, karena ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kita percaya, sekalipun kita belum mendapatkan, ya, tapi kita mendapat, maka itu akan diberikan kepada kita. Syagu. Alkitab berkata juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya,
ayat yang ke-12. Coba kita mau lihat sebentar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 ya. Demikian firman Tuhan ya, 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh, ya, kita dapat melakukan sesuai dengan iman dia. Mari kita belajar. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata, aku percaya, ya, segera COVID-19 ini pergi. Bahkan dia menengking, ya, itu sesuai firman. Yesus pun pada waktu di kapal, dia menengking ombak, ya. Nah, bukan berarti mengambil hak daripada Tuhan, mengkopi, enggak. Tapi itu sesuai firman. Ya, firman Tuhan jelas. Engkau dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Tuhan izinkan, ya. Sebab itu setiap kita doa, ya, kalau kita doa minta sesuatu pada Tuhan, kita harus berbicara seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Yesus, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta suatu padanya menurut kehendaknya. Kita akhiri, Tuhan menurut kehendak Engkau. Saya seringkali mendoakan orang-orang yang kritis. Apa yang saya doakan? Saya berdoa, Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Kalau Engkau memang kehendaki, ibu ini, bapak ini, saudara ini, ya, mengalami mujizat, Engkau akan pakai dia sebagai saksimu. Nyatakan kuasa-Mu. Kalau Engkau menghendaki yang lain, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena apa, saudara? Kesembuhan semua itu bukan milik manusia, milik Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan di dalam Markus, orang percaya tumpang tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Tapi sesuai iman kita. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, ya, tapi dia percaya. Selama hidup dia berkata, aku tidak mau ke dokter dan aku tidak minum obat, ya. Sampai akhir hidupnya dia tidak minum obat. Bukan berarti dia tidak bisa mati, tidak bisa meninggal, bisa, ya. Tapi saudaraku, mari kita belajar, ya. Dia punya iman, ya. Tapi kita tidak bisa tiru. Apakah iman kita sama seperti dia? Tidak bisa. Sebab itu kalau melihat hamba Tuhan ini, ya biar saja. Kalau tidak terjadi, ya biar dia jangan kecewa. Mari, ini firman. Semua itu adalah firman, ya. Mari kita belajar. Bagian yang keempat, kita melihat tidak lemah dan tawar hati melihat keadaan fisik. Kita lihat ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku, tidak bimbang. Karena kebimbangan itu menyebabkan orang tawar hati, tidak percaya, dan akhirnya menjadi lemah. Ya. Saudaraku, kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Apa bunyi firman Tuhan? Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jadi saudaraku, kalau kita tawar hati di dalam kesesakan, kecilah hati. Jadi tawar, kecilah kekuatanmu. Ya. Jangan tawar. Kalau kita tawar hati, kecilah kekuatan kita. Ya. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita tidak tawar. Ya, dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab kami tidak tawar, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. So, ini firman. Jadi kita setelah manusia, Abraham itu merosot. Usianya sudah 100 tahun. Tapi ayat yang ke-9 berkata, dia tetap percaya akan janji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Yang diharapkan, ya, saudaraku, adalah Allah yang hidup.
Ya, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang hidup, ya, yang berkuasa melakukan semuanya. Mari kita sebagai anak Tuhan, gitu. Tuhan inginkan saya dan saudara selalu, sekalipun keadaan kita lemah, seperti keadaan sekali, melihat keadaan ini, kita langsung kadang-kadang kita tawar hati. Tapi kita mau belajar, kita mau bangkit lagi. Ya, jangan kita tawar hati, ya, karena itu kita akan kecil kekuatan kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 30 ayat 15, di dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita. Kita tenang dalam menghadapi situasi COVID-19, kita tenang, ya, kita percaya, kita doakan untuk bangsa dan negara ini supaya segera COVID-19 ini berlalu dari negara kita yang kita cintai. Tuhan ingin setiap orang percaya makin tua, makin sungguh-sungguh melekat pada Yesus, bukan makin tua makin jauh daripada Tuhan. Bukan saat-saat kita mendapatkan masalah, bukan saat-saat kita melakukan badai, baru kita sungguh-sungguh. Tapi Tuhan inginkan saya dan saudara, kita makin hari, makin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Makin melekat dengan Tuhan. Ya. Ada nyanyian berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya. Jadi hanya dekat Allah saja. Bukan dengan manusia. Manusia itu satu kali akan mati. Karena kita punya Allah yang hidup, Yesus namanya. Sebab itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang memberikan jaminan pada kita, baik di dunia ini sampai masuk surga. Kalau kita mau sungguh-sungguh pada Dia. Bagian yang kelima kita akan melihat. Percayalah, Allah berkuasa untuk melakukannya. Allah berkuasa untuk melakukannya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ke-25. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya. Tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita. Sebab kita pun adalah kitab, saya ulangi, tetapi dituliskan juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan. Karena kita percaya kepada Yesus, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, jelas, tetap percaya, tidak bimbang. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tepat saatnya Tuhan tolong kita. Yang membuat terlambat tidak lain manusia sendiri. Apa yang membuat terlambat? Karena mereka bimbang, karena mereka tawar hati, karena kekhawatiran, ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan sebagainya. Semua itu yang menghambat datangnya pertolongan Tuhan, ya, untuk kita. Ya. Dalam Ibrani pasal 16 ayat yang pasal 6 ayat yang ke-15, ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Abraham, ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, saudaraku, waktu kita bukan waktu Tuhan, saat kita bukan saat Tuhan. Ya. Seringkali kita minta cepat-cepat. Saya teringat, saudaraku, beberapa puluh tahun yang lampau tayangkan di televisi film I Dream of Jenny. Ingin rumah, tiang ada rumah. Ya. Ingin mobil, tiang ada mobil. Ya. Bukan itu. Tidak instan. Memang kadang-kadang Tuhan uji kita. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap berharap kepada Dia, kepada Yesus? Tadi saya dikatakan, pengharapan kita tidak mengecewakan.
Karena Allah bukan manusia, dia adalah Jehovah Jireh. Nah, saudaraku, kalau kita mempelajari di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, pada waktu Abraham keluar dari kaum keluarganya, umur Abraham adalah 75 tahun. Ya, kita lihat, ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat keempat. Lalu pergilah Abraham, ya, difirmankan Tuhan pada Lot. Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Ya. Jadi pada waktu Tuhan suruh Abraham itu keluar dari kaum keluarganya, umur dia 75 tahun. Nah, Tuhan mengenapi janjinya pada waktu Ishak lahir. Ya, kalau sudah baca dalam Kejadian 21 ayat 5. Umur Abraham berapa? 100 tahun. 25 tahun dia menanti janji Allah. Dia tetap percaya Allah berkuasa. Allah tidak pernah bohong. Allah pasti melakukan ya apa yang dia janjikan. Saudara, pada satu bangsa di mana Abraham ada, ya, kepercayaan mereka ada dua, monoteisme dan politeisme. Abraham percaya dengan monoteisme. Ya. Abraham percaya yang bicara pada dia adalah Allah monoteisme. Mungkin saya akan bertanya, kenapa Abraham itu hak prerogatif Tuhan? Ya, adakah orang-orang yang monoteisme? Ada, tapi itu hak prerogatif Tuhan. Nah, Tuhan tetap percaya. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dia dengar, dia harus pergi, dia keluar. Ya. Tapi pengharapan dia tidak sia-sia. Umur 100 tahun, cukup lama menanti janji Tuhan. Apakah Tuhan bohong? Tidak. Tuhan tidak pernah bohong. Saya nggak tahu, mungkin di Anda saudara sedang bergumul. Kita seluruh bangsa kita sedang bergumul. Ya, menantikan Tuhan kapan virus corona ini berlalu. Kapan COVID-19 ini berlalu dari negeriku. Bersih Tuhan. Ya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan tepat adanya. Kita terus berdoa. Saya percaya anak-anak Tuhan di Indonesia, kalau semua bersatu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak saling kotak-kotak, berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya, saya yakin tidak lama lagi ya, virus corona ini berlalu. Tidak lama lagi COVID-19 berlalu. Kalau kita percaya. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, ya, pengharapan kita pada Tuhan tidak sia-sia. Karena kita punya Allah yang hidup. Yesus namanya. Dia tidak pernah berbohong. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus akan menjelaskan lebih jelas kepada setiap mereka yang sudah mendengar tayang ini melalui streaming. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan berbicara kepada mereka masing-masing. Tuhan, tumbuhkan iman mereka supaya mereka percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau juga sanggup menyingkirkan virus corona dari negeri yang tercinta ini. Dari kota kami. COVID-19. Kami percaya. Tuhan, tapi kami serahkan semua kepadamu. Waktu kami bukan waktumu, tapi tepat saatnya. Dan kami percaya Indonesia pasti dibebaskan dari virus corona, dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau akan jelaskan kepada kami. Supaya kami makin dewasa, kami tidak goyang. Kami percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap selama-lama Yesus. Karena Engkau yang memberikan jaminan kepada kami. Dalam nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Allah yang mengenapi janjinya. Katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Yesus memberkati. Mari saudara, kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Yesus yang kita sembah, yang sudah berfirman kepada kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu, kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu melalui streaming. Hamba sadar, hamba tidak ada apa-apanya. Tapi hamba percaya, pengurapan-Mu, otoritas dan wibawa surgawi atas hamba-Mu, saat ini hamba bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku kekasih, percayalah bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Percaya doamu sudah didengar oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak menjadikan engkau ekor, tapi Tuhan menjadikan engkau kepala. Tidak turun, tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Asalkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, sungguh-sungguh menyintai Tuhan, dan belajar lebih peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan dan tidak meremehkan akan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun bekerja. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar, bahkan diberkatilah profesimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, sungguh-sungguh menyintai Tuhan, dan belajar lebih peka lagi akan tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, dan tidak meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya dan berkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.